Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Pitagoras. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah dari Pitagoras. Nah, sebenarnya Pitagoras itu merupakan sebuah nama orang dari zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 570 sampai dengan 495 sebelum Masehi. Pitagoras adalah seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang cemerlang pada zamannya. Hal ini dibuktikan dengan temuannya yang berhasil menyelesaikan permasalahan panjang sisi segitiga dengan formula yang sangat sederhana. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai dalil dari Pitagoras. Nah, ketika kita lihat nih di segitiga ABC berikut, dalilnya itu adalah di mana dalil matematika tentang segitiga siku-siku yang menunjukkan bahwa panjang alas kuadrat tambah panjang tinggi kuadrat akan sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Ketika kita terapkan dalam segitiga ABCD berikut, maka akan didapatkan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Misalkan nih, panjang alas segitiganya A, panjang sisi tingginya B, panjang sisi tingginya C. Maka dengan menggunakan dalil Pitagoras, hubungan antara ketiganya akan dirumuskan menjadi rumus yang tadi saya sebutkan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Selanjutnya ada pembuktian teorema Pitagoras. Nah, kalau kita jeli, kita bisa membayangkan bahwa pada dasarnya rumus Pitagoras itu menunjukkan bahwa luas persegi dengan sisi A ditambah luas persegi sisi B sama dengan luas persegi sisi C gitu. Kan A misalkan ada 3 persegi nih. Yang pertama yang memiliki sisi 3, yang kedua memiliki sisi 4, dan yang ketiga memiliki sisi 5. Kita masukkan ke rumus berikut. Rumus dari dalil Pitagoras tadi kan C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sekarang ketika sisi A kan tadi 3 ya, dan sisi B nya itu 4, sisi C nya 5. Ketika kita masukkan ke rumus Pitagoras ini, kita misal cari sisi C nya ya, berarti C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu berarti 3 kali 2, 3 kali 3 9, ditambah 4 kali 4 16 ditambah 9 kan mendapatkan hasil 25. Itu sama dengan luas dari persegi yang memiliki sisi 5. Jadi ketika terbukti kalau rumus Pitagoras itu sama seperti luas persegi yang tertera di gambar. Ini untuk pembuktian dari teorema Pitagorasnya. Selanjutnya yaitu ada cara untuk menggunakan rumus dari Pitagoras. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita cari A, berarti kita tinggal balikan aja jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. B itu pun untuk mendapatkan nilai B kuadrat. B kuadrat akan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan masing-masing dari rumus tersebut, dapat digunakan nilai akar dari rumus Pitagoras di atas. Kan tadi untuk mendapatkan nilai C kuadrat ya, berarti untuk kuadratnya itu diakarkan dua-duanya, sehingga kuadrat di C-nya itu hilang, tapi jadi ada akar di A kuadrat ditambah B kuadratnya. Begitupun untuk mendapatkan nilai B dan nilai A-nya. Ada yang disebut dengan triple Pitagoras atau pola angka. Triple Pitagoras ini merupakan sebutan untuk pola angka ABC yang memenuhi rumus Pitagoras di atas. Ada banyak sekali angka yang memenuhi triple Pitagoras ini, bahkan sampai pada angka yang sangat besar.
Intinya, angka-angka tersebut akan sesuai ketika kamu memasukkan nilainya pada rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contoh yang pertama yaitu ada 3, 4, 5. Ada 5, 12, 13, kemudian 6, 8, 10, 7, 2, 4, 25, dan seterusnya. Masih banyak lagi sampai angka yang paling besar. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah A 13,5 meter, B 10 meter, C 9 meter, dan D 3 meter. Ini contoh soalnya. Maka untuk pembahasannya di mana soal di atas dapat digambarkan seperti pada gambar. Nah, ada gambar. Jadi soalnya kita bisa gambarkan seperti ini. Panjang tiang 12 meter nih. Terus ada tali dari patok ke tiangnya. Panjang talinya itu 15 meter. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Kita pakai rumus yang B berarti atau yang A. Di mana jarak berarti sama dengan garis miringnya itu kan 15 ya. Yang garis lurusnya 12 berarti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 225 dikurangi 144. 225 dikurangi 144 akan mendapatkan hasil 81. Akar 81 itu 9. Jadi jawaban untuk soal di atas adalah C, 9 meter. Jarak antara patok dan tiang adalah 9 meter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.